ada tuduhan kan bahwa ini kasus adalah direkayasa Aibtu Rudiana. Karena apa? Nama-nama dari orang yang tersangka, yang terpidana itu pertama kali muncul adalah dari Aibtu Rudiana waktu itu gitu. Kemudian setelah saya cek ya, ternyata oh ini anak ini bukan mati kecelakaan, dia mati dibunuh. Makanya sebagai polisi ya, apalagi itu anaknya, otomatis dia terpanggil untuk mencari siapa nih gitu. Detektif kan, dia jadi detektif. Carilah dia keterangan, dapatlah dari si AF bahwa ini Pak orangnya gerombolan ini. Oke, nanti kalau mereka lagi kumpul kasih tahu saya. Kumpul, dia langsung ambil itu anak-anak yang kumpul itu bersama anggotanya. Di sekolah itu ya. 15 menit. Kemarin saya baru telepon dia, kamu betul-betul ngebukin apa enggak? Dia bilang enggak, dan saya hanya nanyain 15 menit dulu. Kemudian itu pengakuan kenapa? Kamu paksa atau enggak? Jujur loh saya itu. Enggak, dan mereka ngomong gitu. Nah, setelah itu saya bawa ke reserse. Nah, disitulah kemudian ketika di reserse dilimpahkan gitu Pak? Enggak, dibawa. Diserahkan ke reserse. Dengan keterangan yang dia terima dari itu, yang 15 menit itu, dia bikin LP model B. LP model B itu adalah LP yang dibuat oleh seorang petugas polisi yang melihat adanya suatu kejadian yang diduga adalah suatu... Bukan sebagai pelapor dari ayah korban begitu? Bukan. Sebelumnya. Dia bikin laporan model B, itu artinya polisi yang melihat kejadian yang diduga ada tindak pidana, karena kan dia dapat keterangan dari itu tadi, itu tadi. Maka dia detail itu keterangannya bahwa ini itu dari cerita yang 7 orang itu dituangkan di dalam LP. Kita pelaporan dari polisi itu bunyinya yang terjadi apa, langsung bagaimana uraian kejadiannya. Keterangan dari saksi-saksi itu. Ya, bukan keterangan saksi, dia hanya menyerangkan kira-kira kejadiannya kayak gini, kayak gini. Setelah LP itu ada, dengan dasar model itulah kemudian Polresta di kota melakukan penyidikan. Disitulah dimulai adanya dari LP, kemudian pasti surat perintah penyelidikan, kemudian periksa saksi-saksi itu, jadi berkas perkara itu yang bikin ya Polres Cirebon itu, Polresta Cirebon. Nah, tadi baru 3 kali atau berapa hari itu, kemudian ditarik ke Polda. Gitu. Itu yang terjadi dari penyidikan ini. Saya nggak sependapat itu. Saya terus terang nggak tertarik ya dengan detail-detail bahwa gini. Percuma bagi saya, saya nggak ikut sidang. Apa itu kemudian diasumsikan bahwa ini adalah rekayasa gini itu. Saya kurang sependapat. Makanya itu saran saya, ini putusan sudah inkrah. Hanya satu caranya untuk mengkonter itu adalah PK gitu. Saya luruskan sedikit bahwa Rudiana tidak melihat kejadian, tapi Rudiana itu mendapatkan informasi dari Dede dan Aib. Karena Rudiana ini kan membawa, alias artinya persamaannya juga dengan menangkap, lalu orang itu digiring ke Polres, dia diinterogasi. Pada saat jam 2 loh, mereka dibawa jam 2 siang, lalu Rudiana itu membuka laporan polisinya jam 17.00. Kemudian Rudiana akan di BAP-nya itu sekitar 18.30. Artinya dua alat bukti apa yang meyakinkan bahwa orang-orang ditangkap? Putusan 2016 itu jelas Rudiana mengatakan dia tidak ada surat tugas dan diperkuat oleh 2 anggota lainnya yang bersaksi di pengadilan. RP ini menjadi berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan itu dari temuannya Pak Rudiana, yang tidak walaupun itu Rudiana tidak melihat langsung, tapi merangkum dari keterangan saksi. Keterangan dari orang yang ditangkap itu, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia. Saya telepon kemarin nih, baru saya tanya, kamu jangan bohong ya gitu ya. Saya udah memperjuangkan kamu mati-matian bahwa ini perlu dicari kebenarannya, gitu kan. Enggak, Pak, saya hanya 15 menit ya. Kemudian gimana? Mereka kamu gebukin atau anak-anak ada yang gebukin? Enggak, kita enggak ada yang gebukin. Cuma 15 menit, kemudian kita dari keterangan itu, kemudian saya langsung lapor ke Polresta. Saya bikin LP itu dan gitu. Setelah itu saya udah enggak masuk lagi dalam penyidikan, pertanyaan, nggak ikut dia. Cuman itu peran dari Rudiana. Saya malah tak suruh, kalau saya jadi kamu ya Rud, kamu sumpah pocong di depan media. Saya dulu kelakangan gitu Pak, saya jadi deputi sengketa. Saya deputi sengketa menyelesaikan masalah ini. Kalau saya menyelesaikan masalah ini dengan cara yang subjektif, mudah-mudahan anak saya 7 turunan mati terkutuk tidak dapat rezeki. Saya bilang, tapi sebaliknya, kalau saya jujur, ada yang menuduh, kamu juga yang nuduh tuh mati terkutuk, anaknya 7 turunan nggak dapat rezeki. Kayak gitu baru itu. 2016 Agustus Aldi usia berapa? 17 tahun. Ada polisi ditangkap dan langsung dipukulin. Kamu dibawa ke kantor polisi? Dibawa Pak. Apa yang terjadi di kantor polisi? Ya langsung dipukulin Pak. Siapa yang nangkap? Yang nangkap siapa? Masih ingat? Pak Rudiana Pak. Pak Rudiana langsung? Ya, Pak Rudiana sama rekan-rekannya Pak. Berapa orang Pak Rudiana nangkap kamu? Ada orang 3. Setahunya itu Rudiana dari mana? Udah 2 minggu pendajian itu tuh Pak. Lihat HP dan TV.
Apa yang dikatakan Rudiana ketika menangkap kamu? Apa dia menunjukkan surat perintah penyelidikan kah, penangkapan kah, atau apa? Nggak ada Pak. Jadi ditangkap gitu aja? Ya langsung ditangkap aja. Nyampe di mobil udah dipukulin ya, udah dipukulin. Kita nyampe udah di Polsek 851 itu, saya turun dari gerbang 851 itu, turun itu udah suruh jalan bebek. Banyak polisi pada baris di situ, pada baris ngadang kita yang 8 itu, ada yang ditendang, ada yang dipukul, ada yang diinjek. Ya dilakukan udah kayak binatang lah Pak, kita tuh pada di sana Pak. Itu dalam setengah itu udah dipukulin tuh Pak, sampai malam, sampai jam 12 malam masih dipukul. Ada yang mata dibasem, semuanya juga dibasem. Jadi mata kan nggak kelihatan Pak, tuh pukul polisi ganti shift semua mukul. Pada saat polisi memukul itu, ucapan apa yang disampaikan polisi sehingga Suruh ngaku Pak. contohnya? Ya suruh ngaku aja, ngaku. Yang sayanya nggak tahu ya Pak ya, nggak tahu apa-apa ya bilang aja terus nggak tahu. Terus sampai sore. Jadi berapa lama kamu mengalami penyekapan, penyanderaan? Sore ketemu sore Pak. 24 jam? Iya. Emak pulang-pulang aja sampai 1 bulan saya baru beres muka Pak. Jalan aja nggak bisa. Saya Senin Kamis itu ya lapor wajib, ditabuk balik-balik. Padahal itu baru sembuh. Bilangnya udah sehat Pak. Ya langsung tabok balik-balik Senin Kamis. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot Pak itu tuh. Udah darah semua Pak. Udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang mesin tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya dinumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger. Semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek Pak.